Kita mulai ya. Yang lain sambil nunggu yang lain masuk juga nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Pagi. selamat salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita sehat semua ya. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembahasan di mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak ya. Kalau yang penginderaan jauh kan sudah ada tadi pagi ya. Itu hanya sekedar pembukaan aja supaya kalian tahu tentang gambaran umum. Nah, untuk MPL yang sekarang kita akan masuk ke seperti yang Bapak sampaikan kemarin ya, kita akan utamakan dulu, fokus dulu ke AutoCAD Land Desktop ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas paling awal yaitu tentang instalasinya. Ya, tentang instalasi AutoCAD Land Desktop 2009. Nah, nanti Bapak juga kayaknya yang nanti punya ini apa namanya? eh, PC atau laptop di rumah atau siapapun yang pengen misalkan pengen install AutoCAD Land Desktopnya di rumah, pengen nyoba, nanti bisa chat langsung Bapak ya. Bisa chat langsung ke nomor Bapak, nanti Bapak kirim softwarenya ke ini, ke email nanti. Lewat chat aja nanti. Oke. Jadi kita akan coba, Bapak akan coba terangkan dan simulasikan apa namanya instalasi CAD ini, instalasi AutoCAD Land Desktop ini. Nah, kalian cukup perhatikan eh, step by stepnya. Kalau misalkan lupa nanti kalian bisa tonton video ini lagi atau kalian bisa baca modul yang Bapak buat di Google Classroom. Oke, eh, ada beberapa tahapan ketika kita ingin menginstal AutoCAD Land Desktop 2009 ya. Yang pertama tentunya kalian harus punya aplikasinya dulu ya, folder aplikasinya dulu. Nah, Bapak sudah ada. Nah, ini Bapak share presentasinya dulu ya. Bentar. Ini Bapak akan share layar komputer Bapak. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya, Pak, kelihatan. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat Bapak sudah punya apa namanya software AutoCAD Land Desktop 2009 Companion. Nah, yang folder ini nanti kalian kalau mau boleh. Nah, instalasinya gimana Pak? Oke, kita buka folder CAD-nya dulu ya. Nah, nanti di sini ada berbagai macam file. Nanti kalian langsung buka icon setup yang ini ya. Buka icon setup yang ini, double klik. Nanti akan muncul setup initialization-nya. Kalian tunggu saja loading-nya. Dan ini mungkin membutuhkan waktu. Nah, ini cukup berat ya. Jadi nanti kita chatting itu hanya untuk minta ini aja apa namanya email kalian aja karena ini juga lumayan berat kan. Nah, setelah kita double klik setup nanti akan muncul jendela seperti ini. Ya, jendela Land Desktop-nya. Nanti ada pilihan seperti ini, nanti kita pilih yang install product. Ya, yang install product kita klik.
Nanti akan muncul jendela lagi seperti ini. Di sini ada pilihan select the product to install, ada CAD Civil 3D Land Desktop dan Design Review. Kita ambil yang paling atas yaitu AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009. Ya. Kita pastikan sudah dicentang, kemudian next. Nah, di sini nanti bisa kita lihat proses loadingnya ya, inisialisasinya. Kita tunggu aja. Sebenarnya untuk instalasi ini mudah, tapi kadang kita suka bingung ya, nggak berani ngulik, apalagi nanti untuk aktivasinya kan. Nah, di sini kita sudah dengan aktivasinya. Nah, ini kalau sudah tadi kita pilih pilihan tadi, nanti akan muncul jendela seperti ini. Ini seperti biasalah license agreement-nya. Kita klik aja I accept. Ya, klik I accept. Kemudian klik next. Nah, nanti setelah itu akan muncul jendela seperti ini, product and user information. Nah, di sini ada serial number, first name ya, nama depan, nama belakang, dan organization. Nah, kita isi ini. Nah, serial number-nya kita isi apa? Nah, serial number ini kita isi dengan crack-nya ya. Kita masih pakai crack. Ya, makanya kita buka kembali ke folder software-nya. Nanti di sini ada folder crack. Ya. Nanti kalian buka. Nah, nanti ada file install sama yang ini, kita klik yang ini. Ya. Kita double klik. Nah, nanti akan muncul notepad dengan data seperti berikut. Nah, kalian lihat di nomor 2 ini, di sini ada serial number-nya. Ada 3. 1, yang ini. 2, 3. Nah, kalian gunakan serial number ini, salah satu dari 3 ini untuk dimasukkan ke serial number yang tadi, yang di sini. Nah, sekarang kita masukkan, misalkan kita ambil yang ini, kita copy ya, kita copy, terus kita pastekan di sini. Nah, kemudian yang kedua, yang angka belakangnya, oke, kita paste di sini. Oke, nah, setelah itu kita isi nama depan, ya misalkan Bapak aja ya. Nanti kalian bisa isikan dengan nama kalian aja. Yusuf Muhammad. Organization Bapak strip aja. Ya, strip aja organization. Setelah serial number, terus nama depan, kemudian nama akhir organisasi diisi, kita klik next. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Review, configure, install. Di sini AutoCAD Civil 3D Land Desktop Company 2009, oke. Nggak perlu di print, kita tinggal klik install. Ini kalau muncul seperti ini, dia saja. Yes. Kemudian proses instalasi pun dimulai. Nah, ini yang agak lama di sini proses instalasinya. Ya, ini jadi ada beberapa poin di sini, ada Direct 9.0, MSX, ML, Windows, kemudian Land Desktop-nya sendiri. Nah, ini agak lama nanti proses instalasinya. Nanti kita tinggal tunggu aja proses instalasi ini selesai. Nah, sambil nunggu mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dikit aja. Emang untuk Land Desktop ini, Pak, kenapa pakai yang 2009 atau meni jadul? Bapak beritahu ya, dari untuk AutoCAD Land Desktop ini kan sebenarnya masih satu produk dari Autodesk ya, Autodesk. Nah, untuk yang AutoCAD Map atau yang Land Desktop ini sebenarnya hanya sampai di 2009. Ya, jadi untuk yang versinya itu hanya sampai di 2009, kesananya nggak ada lagi. Jadi nanti, Pak, kenapa nggak pakai AutoCAD Land Desktop 2010, 2012, atau 2017 misalkan yang lebih update misalkan. Kalau kalian cari nggak akan ada Land Desktop yang 2009 ke atas, itu nggak akan ada. Hanya dia berganti nama, berganti versi jadi AutoCAD Civil 3D.
Jadi Land Desktop 2009 itu diberhentikan di situ aja, berganti menjadi Civil 3D. Bedanya apa, Pak? Antara Land Desktop misalkan yang 2009 dengan Civil 3D. Sebenarnya hanya beda fitur. Sebenarnya sama-sama aja. Kalau kalian sudah familiar dengan Land Desktop ya 2009 misalkan, itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Secara fungsi gitu ya, secara fungsi dan penggunaannya itu sama antara Land Desktop 2009 dengan apa namanya yang Civil 3D. Cuma perbedaannya yang namanya upgrade ya pasti fiturnya lebih banyak kalau Civil 3D dan penggunaannya pun bisa lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak mending mana kita pakai yang 2009 atau yang Civil 3D misalkan pertanyaannya gitu. Mending pakai yang mana? Jawabannya kondisional ya, tergantung dengan kondisi. Misalkan gini, kalau Civil 3D kalau 2009 itu sebenarnya kalau untuk orang-orang praktisi ya, mungkin yang sudah sering pakai misalkan ya, itu mereka lebih nyaman di 2009 itu karena lebih mudah, lebih familiar katanya. Meskipun fitur lebih bagus yang Civil 3D mungkin ya. Tapi gini sih pertimbangannya. Kita lihat pekerjaannya. Kalau pekerjaannya eh, banyak gitu, data yang diolah banyak, pekerjaannya besar, bobotnya pekerjaan itu lebih berat dan harus diselesaikan lebih cepat gitu, itu pakailah yang Civil 3D. Karena Civil 3D itu bisa mengcover untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak, misalkan data yang diolah lebih banyak, kemudian bobot kerjaannya juga berat, terus kemudian harus eh, selesai cepat pakai Civil 3D. Kenapa? Karena Civil 3D juga ya sesuai fitur ya, fitur banyak, terus lebih bagus ya pasti nanti aplikasinya jauh lebih berat. Nah ini juga jadi pertimbangan. Nah, kalau pekerjaannya nggak terlalu banyak gitu ya, standar-standar aja, data-data yang kita olah itu biasa-biasa aja, tidak terlalu berat. Apalagi kita udah familiar dengan yang namanya Land Desktop 2009, ya mending pakai Land Desktop 2009. Apalagi pertimbangannya kalau ke arah perangkat kita, hardware kita. Misal komputer yang kita pakai itu speknya nggak bagus-bagus amat lah misal. Kalau spek komputer kita nggak bagus-bagus amat, ya mending pakai Land Desktop 2009. Tapi kalau spek komputer kita atau laptop kita memenuhi bagus, ya udah kita pakai yang Civil 3D gitu. Nah, makanya kenapa kita pakai sekarang juga pakai Land Desktop gitu ya. Satu lebih familiar, kemudian yang kedua tidak terlalu berat lah ya. Karena eh, fasilitas yang kita punya belum memenuhi ya, maksudnya belum begitu bagus lah. Kalau di Geomatika di lab kita sendiri kan kita punya berapa komputer tuh di lab 3. Itu juga dominan komputernya speknya masih belum tinggi ya. Hanya beberapa kemarin yang baru beli baru gitu ya. Beli unit baru komputer itu ada 4 unit yang speknya bagus. Ya, mungkin itu bisa pakai, cuman kan hanya 4 unit gitu. Sisanya itu semuanya masih spek lama. Jadi daripada apa namanya lemot gitu ya karena aplikasinya terlalu gede, ya mending pakai yang Land Desktop ya. Karena sebenarnya secara fitur sama-sama aja. Dan memang masih sering dipakai di lapangan. Ya kan, Pak gimana kalau kita pakai-pakai tapi di lapangan gimana Pak? Maksudnya di perusahaan masih dipakai atau enggak? Masih dipakai. Kalau di Geomatika kan keuntungan di Geomatika kan guru-gurunya banyak yang dari praktisi ya. Salah satu keuntungan kita di sini di Geomatika di PU ini banyak guru-guru yang dari praktisi kayak misalkan Bu Hendri, Pak Nani, Pak Cahyo itu beliau-beliau kan selain ngajar di sini juga praktisi di lapangan. Jadi kita bisa tahu gambaran itu ya bisa dari mereka juga. Dan itu memang masih sering dipakai. Pak Cahyo juga, Pak Nani itu masih untuk mengolah data lapangan gitu ya, data topografi misalkan
pengukuran topografi di lapangan itu masih pakai land desktop 2009. Jadi masih sering dipakai. Seperti yang Bapak bilang tadi, kecuali kalau memang pekerjaannya itu berbobot ya, lumayan ini butuh kinerja yang cukup bagus gitu ya aplikasinya, ya mungkin Civil 3D pertimbangannya. Nah, kita akan belajar yang land desktop dulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian pada saat instalasi Bapak sarankan untuk kalian mematikan Windows Defender-nya dulu atau antivirusnya. Karena nanti kalau nggak dimatikan dulu itu crack-nya itu bisa hilang, bisa hapus, bisa terhapus secara otomatis. Nanti kita nggak bisa aktivasi, jadinya aplikasinya bisa diinstal tapi nanti ujung-ujungnya masih trial gitu kan. Jadi kayak Bapak juga ini mematikan ininya dulu, Windows Defender-nya dulu. Kalau nggak dimatikan itu nggak bisa kita buka crack-nya ya. Gimana cara matiin itunya Pak? Cara Windows Defender-nya ini, kalau Bapak tinggal ke sini aja ya, di Show Hidden. Di sini ada Windows Defender ya, Windows Security-nya. Tinggal klik aja. Nah, nanti akan keluar jendela Windows-nya seperti ini. Nah, nanti di sini ini tadinya turn off ya. Jadi kalian masuk ke tadi, diklik terus muncul jendela seperti ini, terus klik ini aja, Virus and Threat Protection. Diklik, nanti di sini ada Manage Setting ya. Ada Manage Setting, klik Manage Setting. Nah, di sini di offin. Nah, ini yang Bapak udah di offin dulu. Ya, ini udah di offin dulu. Jadi sebelum diinstal Bapak udah offin dulu. Nanti kalau selesai instalasi boleh di onin lagi, itu dinyalakan lagi. Nah, ini tinggal diklik aja di sini di off. Gitu ya. Nanti biasanya ada notifikasi di sini. Keluar notifikasi di sini di pojok kanan bawah suka ada notifikasi kalau kita matiin ininya. Nah, nanti kalau ada notifikasi udah biarin aja, jangan diklik close atau diapain, nggak usah. Biarin aja hilang sendiri. Itu soalnya kalau kalian klik gitu ya, itu secara otomatis nanti antivirusnya atau defendernya itu on lagi gitu. Kalau kalian klik notifikasi di sini gitu. Itu secara otomatis. Jadi kalau ada notifikasi ini biarin aja. Kalau kalian klik nanti dia on lagi tanpa kalian sadari gitu, otomatis dia akan on lagi defendernya. Jadi kalian offin aja, off, terus ini ada notifikasi biarin. Itu aja. Jadi biar nggak on kembali gitu. Oke. Nah, ini masih proses, emang masih lama ya. Tapi nggak lama kok, nanti hanya beberapa menit. Nah, sudah selesai tadi proses loadingnya ya, instalasinya. Setelah proses instalasi itu selesai, nanti akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja nggak usah dicentang, tapi biasanya kan lupa dicentang. Ini kalau andai kata ini bisa dicentang, ini sebenarnya bisa ini aja dihilangin aja. Ini sebenarnya readme ini kayak ya nanti kalian lihat. Nah, ini Bapak centang dulu ya. Ini sebenarnya nggak usah dicentang juga, nggak apa-apa gini ya. Tapi ini Bapak centang supaya nanti kalian bisa tahu. Nanti kalau sudah seperti ini, nanti kalian klik finish aja. Klik finish. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini yang tadi itu land desktop 2009 readme. Ini tadi kalau kalian nggak centang nanti nggak akan muncul seperti ini. Tapi kalau masih ada centangnya ini akan muncul. Nah, ini apa Pak ya? Ini nggak usah kalian peduli, nggak usah kalian hiraukan, close aja. Ya, close aja. Oke, setelah selesai instalasi, apalagi Pak, selanjutnya kita buka land desktopnya. Nah, ini udah ada di desktopnya ya. Ada ikonnya di sini, AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009. Nah, sekarang kita buka. Setelah selesai instalasi kita buka, double klik. Oke. Kita buka untuk aktivasi ya, supaya nanti
aplikasinya nggak trial. Oke, kita tunggu. Nah, ini aja yang 2009 aja udah lumayan kerja keras ya komputernya. Oke, sebentar. Nah, ini kayaknya ini udah trial belum ya? Oh, ini kalau udah aktif ya, mungkin sebentar ya, Mbak cek ya. Ini agak berat nih. Hmm, hmm, hmm. Oke, ntar Bapak ulangi dulu ya, kita buka. Ini harusnya keluar ininya. Ini kayaknya udah langsung aktivasi ya. Ini kayaknya udah langsung aktivasi. Sebenarnya kalau kalau belum diaktifasi itu ketika kita buka line desktop ini ya, misalkan kita buka line desktop, misalkan pas kita double klik, nanti dia akan muncul permintaan untuk aktivasi produk di sini tuh. Ini Bapak coba. Nah, untuk aktivasi produknya itu pakai ini, yang XF 32 bit KG. Ini kalau kita buka nih seperti ini. Ini Bapak kasih lihat di ininya aja ya, apa namanya? Modul. Mudah-mudahan jelas. Bentar ya. Ini nanti kalian bisa lihat juga modulnya udah Bapak upload di Google Classroom ya. Ringkas sih sebenarnya, itu hanya screenshotan gambar. Nah, oh nggak usah ini, ininya aja ya, image-nya aja ya, bentar ya. Nah, seharusnya biasanya kalau belum diaktifasi ya, kalau belum diaktifasi itu nanti ketika kalian eh, buka CAT-nya gitu ya, kayak tadi misalkan udah ke desktop terus dibuka di iconnya, di double klik, itu akan muncul eh, jendela seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini nanti ada what would you like to do? Ada dua pilihan, activate the product sama run the product. Nah, kalau kalian nggak punya crack-nya, terus kalian pakai yang run the product yang di bawah ini, diklik, itu nanti aplikasi tetap bisa jalan. Tapi itu nanti trial contohnya ya. Nah, kalian pilih yang activate the product. Ya, diaktifasi. Activate the product, diklik, kemudian next. Klik next. Ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul jendela seperti ini.
ya. Activation. Di sini ada produk, serial number-nya, kemudian sama request kodenya. Nah, di sini nanti kalian pilih enter an activation code. Ini ada semua nanti di modul, kalian bisa baca kalau kalian lupa. Ya, enter an activation code. Nanti akan muncul seperti itu. Kalian klik yang ini, enter an activation code. Oke. Setelah itu kalian balik lagi ke folder yang ini, folder cat-nya. Nah, nanti kalian buka lagi crack-nya. Nah, kalian buka yang ini. XF 32 bit KG yang ini kalian buka, double klik, nah akan muncul seperti ini. Request code dan out code, ya. Nah, nanti request code ini kalian isi dengan yang tadi. Nah, yang ini. Nah, yang ini NRF, JT34 dan seterusnya. Ini kalian copy, kalian blok, setelah itu copy, ya. Blok di copy, kemudian kalian masukkan ke sini. Kalian kopikan di sini. Copy. Ya. Copy di sini. Setelah itu kalian klik calculate. Ya, calculate setelah copy di sini, klik yang ini calculate. Nanti di sini akan muncul out code-nya. Out code-nya nanti muncul. Nanti setelah muncul out code, itu out code-nya di copy. Ya, di copy, di kopas. Ini gambarnya kayak gini nih. Nah, ya kayak gini. Nanti request kode kalian copy di sini. Setelah itu klik calculate. Nanti akan muncul kode seperti ini. Banyak ya out kode. Nah, out kode ini kalian copy. Kalian copy, terus kalian paste ke sini. Ke kolom yang ini. Yang tanda panah merah ini. Masuk aja di sini. Ya. Setelah itu paste saja. Dipaste di sini ya. Setelah paste, klik next. Ya. Setelah itu klik next. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Registration, activation, confirmation. Jadi konfirmasi aktivasi. Tinggal klik finish. Ya, tinggal klik finish. Nah, setelah klik finish, sudah selesai. Apa namanya? Land desktop sudah bisa digunakan. Nanti muncul land desktop, jendela land desktopnya seperti ini. Kalau sudah muncul jendela land desktop seperti ini, artinya AutoCAD land desktopnya sudah siap digunakan. Ya, proses instalasi selesai, aktivasi selesai, dan CAD land desktopnya sudah siap digunakan. Seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk proses instalasi dan aktivasi daripada CAD land desktopnya. Nah, ini video ini nanti Bapak share ya, mungkin agak siang Bapak share di Classroom, jadi bisa ditonton ulang. Plus di Classroom juga itu udah Bapak kasih modulnya ya, jadi nanti kalian bisa baca kalau misalkan lupa-lupa lagi. Nah, untuk apa namanya? Untuk ini apa namanya? Kalau kalian pengen softwarenya ya, yang siapa tahu pengen ngulik di rumah yang ada fasilitas di rumah, chat Bapak aja ya. Ini Bapak kasih nomor Bapak. Waalaikumsalam. Nah, ini. Ini nanti nomor Bapak di sini, nanti kalian ini aja. Kalian WA aja Bapak. Ya. Nanti kalian tinggal kirim email kalian supaya nanti Bapak bisa kirim softwarenya. Nanti kalau misal yang lain misalkan nanti ini boleh di-share di grup aja kontak Bapak. Nanti atau misalkan lupa atau gimana nanti bisa minta ke wali kelasnya aja ya. Wali kelasnya aja minta kontak Pak Yusuf gitu aja. Minta kontaknya aja.
Nanti WA aja Bapak ya, bagi yang pengen. Nanti kalau yang tidak ada software di rumah atau apa namanya tidak memiliki PC atau komputer di rumah, tidak apa-apa. Sementara kalian sering-sering lihat aja video ini, video Bapak ini, atau modul Bapak sering-sering dibaca, atau kalian bisa lihatlah di googling atau di YouTube juga juga ada lah. Nah, kalian bisa lihat itu supaya kalian nggak lupa ya. Sering-sering nonton aja. Oke, setelah ini Bapak akan share link ini ya, link absen. Oke, nah ini link absennya, nanti kalian absen di Google Form ini seperti biasa ya. Silakan diisi kehadirannya. Oke, baik. Kurang lebih sekian untuk pematerian hari ini. Kiranya belum ada tugas dulu ya. Mungkin tugasnya minggu depan ya. Kita tugasnya minggu depan untuk yang MPL. Nah, untuk yang penginderaan jauh tadi pagi kalian sudah lihat ya, udah ada video dan kuis ya. Ada kuis sedikit. Kalian kerjakan sampai jam 12 siang nanti. Kerjakan, jangan sampai tidak. Terus kemudian yang PKK, setelah ini kan PKK ya. Itu sudah ada tugasnya oleh Bu Ika di-share di Classroom. Kalian kerjakan saja, di Classroom sudah ada. Baik, Bapak cukupkan sekian ya untuk Google Meet di pagi ini. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Cukup, Pak. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan. Terima kasih yang sudah hadir pagi ini. Semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian absen dan boleh meninggalkan meet-nya ya.